pemulihan perekonomian di China ini masih belum sesuai dengan ekspektasi pasar begitu, dan kita tahu juga ada konflik geopolitik yang terjadi di Laut Merah dan juga Timur Tengah. Apakah faktor-faktor ini besar pengaruhnya terhadap neraca dagang kita yang meskipun surplus tapi menyusut? Ya, saya pikir kan kita tidak hanya tergantung dari satu negara. Artinya kita kan seperti yang selalu diterapkan selama ini, dan tentunya itu juga tercantum dalam politik luar negeri bebas aktif kita, yang selalu kita mengatakan dan juga menyatakan bahwa kita itu menerapkan sebuah politik yang independen, yang juga tidak tergantung, tidak terikat, tanpa ada tekanan, dan juga tidak menjadi salah satu pertimbangan kita untuk memilih. Artinya siapapun yang kita bisa berpartner, bermitra selama itu juga mengedepankan kepentingan nasional kita, yang tidak masalah. Artinya ketika misalnya contoh tadi yang Mbak sampaikan, salah satu negara besar, atau bahkan dua negara besar, atau bahkan tiga negara besar mungkin sedang ada sesuatu yang bergejolak, ya, baik itu dalam kondisi dalam negerinya atau mungkin kondisi luar negerinya atau apapun, ya, itu saya yakin dan saya juga tidak akan banyak memberikan dampak yang signifikan kepada apa yang sedang kita lakukan sekarang. Karena ya kita ini kan melakukan banyak hubungan dagang tidak hanya dengan satu negara sekali lagi, tapi kita melakukan banyak dengan semua, ya, yang tentunya tercantum dalam sebuah prinsip resiprokal, yang artinya selama itu mengedepankan apa yang kita lakukan, mengedepankan dan mengutamakan dan juga menjaga national interest kita, dan juga di mana kita juga berhubungan secara mutualisme. Tentunya ini semua menjadikan salah satu resep kita juga, bahwa apa yang kita lakukan ini bisa menjadi salah satu cara untuk tetap memaintain, ya, hasil-hasil yang kita punya, mulai dari yang surplus, ekonomi growth yang stabil, dan juga inflasi kita yang cukup rendah. Jadi kalau tadi Mbak katakan seperti itu, saya yakin saya itu tidak akan mendukung. Baik, Pak, jadi salah satu masalah yang paling dekat dengan masyarakat saat ini adalah naiknya harga bahan-bahan pangan. Lalu strategi apa yang sudah disiapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari harga bahan pangan, terutama makanan pokok masyarakat ini? Ya, tentu kita saksikan bersama, ya, hampir setiap hari, bahkan setiap hari, Pak Menteri Perdagangan, saya dan juga jajaran, dan juga tidak hanya Kemendak, ya, tapi juga Bappenas, ya, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Bulog, ya, semuanya yang terkait ini instansi pemerintahan dan juga pelaku usaha dan juga daerah, kabupaten, kota dan provinsi ini kita melakukan pemantauan dan juga sinergi satu sama lain untuk memastikan ketersediaan atau availability dari bahan pokok bahan pangan yang memang strategis. Hampir setiap hari kita cek, ya, setiap hari bahkan kita ke pasar, kita lihat baik itu pasar tradisional maupun juga pasar modern, retail dan seterusnya. Bahkan sekarang saya kebetulan sedang tugas di Bali. Setelah pasar sini kami akan juga melihat langsung ke pasar tradisional dan juga ke retail modern untuk memastikan apakah bahan pokok penting kita atau sembako atau semuanya itu cukup, ya, mulai dari beras, minyak goreng, ya, telur dan juga cabai dan seterusnya. Memang betul ada fluktuasi, memang betul ada kenaikan. Tapi saya bisa yakinkan bahwa ketersediaan, ya, sekali lagi, ketersediaan komoditas-komoditas penting, bahan pangan itu alhamdulillah per hari ini, dan saya yakin juga seterusnya akan begitu, menyambut juga lebaran yang tinggal beberapa saat lagi ini juga pasti juga akan terjaga, ya, stoknya aman, ya, dan juga ketersediaan dan availability-nya terjaga. Dan ini kita pastikan akan terus terjaga. Ini yang kita lakukan secara konsisten dan kita turun lapangan langsung. Jadi kami tidak hanya menunggu laporan, tapi kami datang, lihat, cek, dan kita pastikan, dan juga kita dengar juga banyak aspirasi dan juga respon dari masyarakat bagaimana keadaan bahan pokok kita. Sekali lagi itu menjadi salah satu cara. Yang kedua, tentu, ya, kita melihat secara angka, ya, berapa kebutuhannya, dan juga kita lihat berapa pergeseran harganya, kenaikan harganya. Ya. Ya, contoh minyak goreng, ya, minyak goreng curah, ya, sekali lagi, alhamdulillah, puji Tuhan, itu dalam situasi yang terjaga. Ya. Masih sesuai HET, harga eceran tertinggi di Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Ya. Nah, itu bisa dicek nanti kalau Mbak juga bisa lihat ke pasar, contohnya, ya, hampir semua seperti itu. Ya. Demikian juga dengan minyak kita. Ya. Nah, kita juga upayakan juga supaya harga-harga yang lain juga turun. Telur misalnya. Telur itu sekarang sudah mungkin di bawah 30. Ya. Nah, artinya ini semua yang kita juga pastikan, sekali lagi, koordinasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan juga seluruh stakeholder tetap kita lakukan secara berkala dan secara konsisten.